pendeknya ya, tentang Ke-mute, Pak. oke Kepencet bisa jelas. kuncinya. Gitu. Nah, Sudah, jelas sudah. ya. Nah, Ya, videonya saya buka. Oke, ya shalom, selamat malam semua, dimanapun saudara berada, belum. kita boleh bertemu lagi dalam hadirat Tuhan saat ini. Baik, tema kita patung anak lembu emas. Sebelum kita belajar tentang patung anak lembu emas ini yang ada di Keluaran 32, mari kita dasari dengan Keluaran 34 ayat 14. Keluaran 34 ayat 14. Ya. Kalau belum ada yang nanyakan Alkitab, beri anak saya Filipus untuk bisa. Oh ada ya, Filipus. Ulangan, Keluaran 34 ayat 14. Biarlah ayat ini menjadi dasar untuk kita bisa belajar. Woi, dari Belgia juga ada salam. Ya. Oke, ini anak saya yang lagi di rumah sakit di RSCM Jakarta. Ikut hadir juga. Kalian dengar ya nak, belajar. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, dewa lain, Tuhan yang lain, kekuatan yang lain. Karena Yahweh yang namanya cemburuan adalah Tuhan yang cemburu. Saudara, ada sekian banyak nama Papa kita di seluruh Alkitab. Ya, tapi salah satu dari seluruh namanya yang paling jelek ya di ayat 14 Keluaran 34. Namanya cemburuan. Lihat pakai huruf besar C. Ayat, kamu tidak boleh menyembah ilah lain sebab Yahweh yang namanya cemburu adalah Tuhan yang cemburu. BIS ya, BIS-nya jangan menyembah ilah lain, dewa lain, Tuhan lain sebab aku Yahweh adalah Tuhan yang tak mau disamakan dengan apapun. Ya, TSI, kalian tidak boleh menyembah dewa apapun karena aku adalah Tuhan yang cemburu. Nah, saudara, namanya itu cemburuan. Ya, ini cuma intermezzo saja. Kalau toh ada orang tua, papa, mama, nggak suka dengan salah seorang anaknya, nggak mungkin dikasih nama cemburuan. Nggak mungkin, bukan. Ini nama yang paling jelek. Nah, dari ayat ini, kita ingat hukum yang Tuhan Yesus ajarkan. Hanya ada satu hukum, tapi yang terbagi jadi dua. Begini kata Tuhan Yesus. Yang pertama, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap semua kekuatan, akal budi, roh semuanya. Yang sama dengan itu, jadi bukan nomor dua. Yang sama dengan yang pertama itu, kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, di dalam hukum ini jelas sekali bahwa Tuhan tidak mau dinomorduakan. Dia tidak mau. Maka itu saudara dan saya harus memilih yang mana kita harus pilih menjadi Tuhan kita. Sekarang Matius 6 ayat 24. Nah, dari seluruh Alkitab, hanya di Matius 6 ayat 24 yang kita diberitahu oleh Tuhan Yesus. Ternyata di seluruh alam semesta ini hanya ada dua Tuhan. Bukan tiga, bukan 10, cuma dua. 24, Mil. Kalau Tuhan itu hanya ada dua, sebetulnya kita nggak perlu kesulitan untuk milih.
Kalau 5 atau lebih itu sulit. Tapi ini cuma 2 saudara Tuhan itu. Jadi kalau cuma 2 yang nggak susah. Kalau nggak yang ini, ya itu. Kalau nggak yang itu, ya yang ini. Nah, lihat. Ini Tuhan Yesus yang bicara. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Siapa 2 tuan itu? Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan yang benar dan kepada mamon, uang. Tadi sebelum mulai, saudara kita hamba Tuhan hebat, asal Solo, saudara-saudara kita Pak John Is, diskusi. Sekarang ini ngeri melihat gereja Tuhan, pengajaran yang aneh-aneh. Kita bersyukur di Indonesia ada di Instagram sebuah akun unik, namanya Gereja Palsu. Sampai hari ini saya itu nggak tahu siapa yang mengelola akun itu. Tapi lebih nggak tahu lah ya. Bukan akun buku papa. Maaf. Nah, di akun Gereja Palsu, setiap hari, saudara-saudara kita ini pengelolanya itu bisa menemukan khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang nyeleneh, yang aneh, yang nyimpang, yang miring-miring. Nah, saudara yang belum tahu cari di Instagram Gereja Palsu itu aja. Hampir tiap hari pasti bisa menemukan itu. Dan itu mengerikan. Dan anehnya hamba-hamba Tuhan yang menyimpang, yang nyeleweng itu. Kok pengikutnya banyak. Ini menyedihkan sekali. Nah, kembali ke Matius 6:20. Saudara, hanya Tuhan Yesus. Perhatikan, hanya Tuhan Yesus. Satu-satunya pribadi yang memberitahu kita. Ternyata di seluruh alam semesta ini hanya ada 2 Tuhan. Satu, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kedua itu uang. Ngeri loh saudara. Dan hanya Tuhan Yesus yang berkata jelas di Matius 6 ayat 24 terjemahan baru. Seorang. Saudara, pertama kali ketika Roh Kudus bukakan ini, saya itu kaget. Perhatikan. Jadi uang buat Tuhan Yesus itu bukan benda, tapi pribadi. Maka itu dia berkata uang itu seorang. Kalau saya pakai bahasa Inggris, money is not a thing, but a person. Uang itu bukan benda, tapi pribadi seorang. Lihat ayat ini. Pantas, saudara. Uang yang bentuknya cuma kertas atau bitcoin atau apa sajalah. Sudah ada uang baru, mata uang baru BRICS, ya, nggak peduli apa bentuk. Ternyata semua yang ada unsur uang itu bukan benda mati, tapi mereka bernyawa, mereka punya kuasa, mereka punya otoritas yang seorang. Kaget saya. TSI-nya. Atau saya baca ayat dulu ya, ayat dulu, ya. Tidak ada orang yang dapat melayani 2 tuan. Ya, jadi tuan, uang itu master. Yesus itu master, uang juga master, tuan, bos, punya otoritas. Karena ia akan membenci tuan yang satu dan akan mengasihi tuan yang lain. Dari kata tuan aja sudah tahu. Ini pribadi. Atau ia akan setia kepada Tuhan yang satu dan meremehkan Tuhan yang lain. Kamu tidak dapat melayani Tuhan dan Mammon. BS.
Tidak seorang pun dapat bekerja untuk dua majikan. Sebab ia akan lebih mengasihi yang satu daripada yang lain. Nah, di sini majikan. Atau ia akan lebih setia kepada majikan yang satu daripada kepada yang lain. Begitulah juga dengan kalian. Kalian tidak dapat bekerja untuk Tuhan dan untuk harta benda juga. TSI. Ibaratnya begini. Kalau seseorang mempunyai dua majikan, tidak mungkin dia melayani keduanya dengan baik. Enggak mungkin. Dia pasti akan mengasihi dan setia pada majikan yang satu. Tetapi membenci dan masa bodoh terhadap majikan yang lain. Demikian juga kamu tidak bisa menjadi hamba Tuhan sekaligus hamba uang. Ngeri. Ayo kita pilih. Jadi sebelum kita bicara tentang patung anak sapi yang dari emas itu, mari kita periksa hati kita masing-masing saat. Siapa yang nomor satu di hidup saudara dan hidup saya? Karena cuma ada dua tuan. Ada dua bos, dua majikan. Jadi gereja-gereja yang memanipulasi firman supaya dapat uang itu mengerikan. Dan biasanya pendeta-pendeta yang khotbah dan sudah menyimpang dari kebenaran itu pasti embel-embelnya uang. Pas. Maaf dulu. Kalau ada yang tersinggung, kaget, jangan keluar ya. Selesaikan. Supaya saudara pun dipulihkan Tuhan. Saudara, ciri hamba Tuhan yang sudah menyimpang dari kebenaran itu cuma dua. Sebetulnya enggak susah. Cuma dua ciri. Satu, mau baca ayat apa saja. Larinya ke berkat, sukses, uang, materi. Itu lari. Nomor dua, penyesatan itu dari hamba-hamba Tuhan yang sudah mulai enggak benar. Yang kedua, tidak membawa orang-orang yang Tuhan percayakan kepada dia. Itu tidak dibawa ke arah Kristus. Seperti Efesus 4 ayat 16. Tapi dibawa ke dirinya. Dan biasanya jemaat yang seperti itu, dikit-dikit ngomong kata pendeta itu, bukan kata Tuhan. Nah, jadi kalau cirinya cuma dua, kan gampang untuk mendeteksi. Ya, satu uang, dua dibawa ke arah dirinya. Nah, kalau sudah dua ini dikhotbahkan terus, maka mengerucut ke satu titik. Saudara tidak boleh ke gereja lain. Saudara tidak boleh dengar khotbah pendeta lain. Harus saya, harus saya. Selalu ada embel-embel. Nanti saudara tersesat. Belum tentu yang sana benar. Ini kan sudah kejahatan. Jadi sebetulnya gampang ya cirinya. Oke, Efesus 4:16 tadi Filipus, Bapak mau baca. Ini. Jadi saya ulangi, jemaat, kalau di gereja saudara khotbahnya tentang uang melulu, sepertinya Tuhan itu mata duitan, dan saudara dilarang ke gereja lain, sekarang cepat keluar, nggak usah tulis surat, langsung keluar. Itu penyesatan. Ingat loh, Tuhan tidak pernah memberikan seluruh kebenarannya kepada satu sinode, satu kelompok, apalagi satu orang. Dia bagi rata tubuh Kristus. Lihat ini. Efesus 4:16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih.
Jadi kita ini satu tubuh yang diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi jahat kalau ada pendeta melarang jemaatnya untuk mendengar pendeta lain yang tidak sealiran dan satu merek. Itu penyesatan. Sombong sekali. Walaupun dengan maksud halus supaya saudara tidak tersesat. Bahkan sudah mulai ada beberapa gereja. Jemaatnya tidak boleh menikah dengan anggota gereja lain yang tidak satu pengajaran. Wah, ini mau jadi kelompok apa ini? Nah, ada yang komen di Instagram saya. Bahkan ada yang mengajarkan kalau kita kasih persembahan yang banyak itu mengutangi Tuhan. Dan Tuhan akan membalasnya lebih lagi. Iya. Dikira Tuhan itu debt collector. Ngurusin duit melulu. Ngeri saudara. Tadi ini anak saya ini menunggu cucu saya akan lahir. Bagaimana kandungan istrimu nak? Ya, jelas. Oke, sekarang kita lihat. Roma 11 ayat 35. Oke, ini anak saya dari Tulsa, Oklahoma. Dia kuliah di Oral Roberts University. Dia komen keren dan benar dengan pernyataan Papa. Makasih nak. Ya, saudara lihat Roma 11 ayat 35. Ayo kita hati-hati dengan itu. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan sehingga Tuhan harus menggantikannya? Pendeta-pendeta yang khotbahnya duit. Beri saudara, maka saudara akan diberi. Bertobat. Lihat firman ini. Maaf ya, saya kalau ngomong keras. Pendeta dan gereja mata duitan nggak berani khotbah ayat ini. Roma 11:35 nggak berani. Sebab kalau jemaat mengerti ayat ini, jemaat nggak akan memberi. Jemaatnya jadi pinter, nggak bisa dibodohi oleh gembalanya yang mata duitan. Maaf, ayat. Atau siapakah yang pernah memberi hadiah kepadanya sehingga ia harus membalasnya kembali? Ampuni kami Tuhan. Jadi anak lembu emas itu bentuknya tidak harus anak sapi, tapi mamon. Nah, terjemahan AYT saya baca lagi. Atau siapakah yang pernah memberi hadiah kepada Tuhan sehingga Tuhan harus membalasnya kembali? Saya tanya. Ini cuma ilustrasi tadi. Menurut saudara, lebih mudah diundang pesta nikah ke orang biasa pas-pasan atau ke orang kaya? Tolong jawab. Saya nulis di Facebook, Instagram, Zoom saya nulis. Mana lebih mudah ya diundang ke pesta nikah orang pas-pasan atau orang kaya? Kita lebih gampang datangnya cepetan. Mana kok belum nulis ini? Yang Zoom boleh ngomong juga. Mana? Ya, datang ke pesta orang pas-pasan lebih mudah. Betul, mana yang lain? Baru satu yang nulis. Pesta yang pas-pasan, betul. Ya, dari Belgia, betul. Adminnya yang pas-pasan, iya. Kita kalau datang ke pesta orang kaya itu susah. Satu, pakaiannya harus menghormati ya karena mereka kaya. Kalau pakai pakaian yang biasa enggak enak. Kedua, kadonya mau ngadu apa mereka bisa beli semuanya. Nah, dari Philadelphia anak saya orang kaya lah makanya enak dan banyak. Oh bukan itu maksudnya datang kita yang diundang ini loh ya lebih gampang ke orang pas-pasan nggak mikir kadonya. Saudara dengar, maka itu mau apa kita memberi hadiah kepada orang kaya? Ada istilah Jawa. Kalau kita datang ke pesta orang kaya, seperti menggarami lautan. Betul. Nah, kalau orang biasa, ini dari Nabire, nggak mikir kadonya. Betul. Cuman yang lain, BIS. Masih Roma 10 ayat 13. Ayat 35. Glamor. Betul. Ya, lihat BIS. Siapakah pernah memberi sesuatu kepada Tuhan sehingga bisa menuntut balasannya? Wih, lebih jelas. Siapa? Nggak bisa kita nuntut balas Tuhan.
Karena kita semua memberi, mancing-mancing Tuhan. Ya Yos, lebih mudah datang ke pesta orang pas-pasan. Iya toh? Nah, betul nggak Bel? Oh, walah katanya. TSI. Siapa yang pernah meminjamkan sesuatu kepada Tuhan sehingga dia wajib membayarnya. Nah, biasanya gereja-gereja yang mata duitan pakai ayat Amsal. Saya nggak hafal sih Amsal berapa. Barang siapa memberkati orang miskin, itu meminjutangi Tuhan. Konsepnya, konteksnya salah. Bukan begitu. Nah, jelas ya. Hati-hati, saudara. Hati-hati dengan mamon ini. 1 Timotius 6 ayat 5. Ya, 1 Timotius 6 ayat 5. Kita lihat. Tolong rekan-rekan hamba Tuhan, rekan-rekan saya khotbahkan ayat-ayat tentang duit ini. Supaya kita tidak membodohi jemaat. Percekcokan. Nah ini dia. Saya sering berkata begini. Tolong jawab. Gereja yang banyak asetnya dan banyak duitnya atau gereja yang pas-pasan? Gereja itu lebih aman. Ayo tolong jawab. Gereja yang pas-pasan atau gereja yang banyak duitnya yang suka ribut? Yang pas-pasan, betul. Iya. Iya, yang pas-pasan, betul. Justru gereja yang suka berantem ribut itu pasti asetnya banyak, uangnya banyak. Maka itu 1 Timotius 6 ayat 5. Sudah ribuan tahun yang lalu Tuhan menulis lewat Paulus. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Aduh, ini adik saya dari Surabaya. Betul, gereja yang pas-pasan itu aman. Iya. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Gila ini saudara. Betul. Ya, ayat itu. Serta terus-menerus membuat perselisihan di antara orang-orang yang pikirannya telah rusak dan menolak kebenaran, yang mengira bahwa kesalehan adalah cara untuk mendapatkan keuntungan. Saudara, ternyata di semua agama, Katolik, Protestan, Advent, Baptis, Pantekosta, Betel, apa saja, yang Muslim, Hindu, Buddha, semua agama. Ternyata tempat pencucian uang yang paling aman. Ngeri. Dan banyak orang menyalahgunakan simbol-simbol keagamaan, panggilan-panggilan keagamaan itu untuk cari uang. Ngeri. BS, lihat itu ya, masih ayat 1 Timotius 6 ayat 5. Dan perselisihan yang tidak habis-habisnya. Ampuni kami. Saya ulangi BS. Dan perselisihan yang tidak habis-habisnya. Jalan pikiran orang-orang itu sudah buntu dan tidak lagi benar. Mereka menyangka bisa menjadi kaya dari agama. Gila enggak ini? Ternyata sudah ribuan tahun yang lalu. Maaf, pasti bagi saudara-saudara yang baru pertama kali dengar ada ayat seperti ini pasti kaget. Karena di gereja saudara nggak pernah dikhotbahkan ayat ini. Karena pendeta saudara mata duitan, jadi nggak berani khotbah ayat ini. Ampuni kami. Terjemahan sederhana Indonesia, TSI-nya, lebih gila ngomongnya. Saya baca. Pikiran orang semacam itu. Pikiran apa? Yang mata duitan. Seolah-olah dengan agama itu bisa kaya. Maka itu saya tolak mentah-mentah dalam nama Yesus kalimat yang sering diucapkan di banyak gereja. Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, nggak ada berkat. Itu ngawur. Nggak ada. Pokoknya begini ya. Mulai hari ini, supaya saudara dan saya tidak terjerat dengan patung anak sapi. Patung emas yang berbentuk anak sapi. Pokoknya keluarkan duit dari hidup kita.
biar duit ada di luar kita. Yang nomor satu tetap Tuhan di hidup kita. Yang terlambat masuk itu tadi Matius 6:24. TSI 1 Timotius 6 ayat 5. Pikiran orang semacam itu sudah menjadi kacau sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan yang salah dan yang benar. Sudah kacau. Itulah sebabnya mereka selalu menimbulkan pertengkaran. Mereka pikir menjadi guru agama, menjadi hamba Tuhan yang terhormat adalah jalan untuk mendapat kekayaan. Menjauhlah dari orang-orang seperti itu. Hei hamba-hamba Tuhan, jauhkan dirimu dari uang. Jauh. Saudara catat ya, tahun 80-an saya menemukan kebenaran ini. Ternyata segala sesuatu yang disebut berkat Tuhan. Catat, segala sesuatu yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan uang. Catat. Maka itu saudara nggak bisa berkata, wih orang itu kaya, orang itu sukses, itu diberkati Tuhan. Tidak. KSKK-nya ya dari 1 Timotius 6 ayat 5. Makasih. Perkelahian dan perselisihan yang tak berkeputusan. Jadi nyambung terus. Antara orang-orang yang tidak waras. Ayo. Dan jauh dari kebenaran. Untuk mereka kesalehan hanyalah untuk mendapat keuntungan. Ini kami. Jadi jauhkan diri. Kalau mau bicara uang, jangan libatkan Tuhan. Kalau mau bicara Tuhan, jangan libatkan uang. Beri garis tegas, saudara, antara uang dengan Tuhan. Harus tegas. Letakkan uang di sebelah kiri. Tuhan yang paling nomor satu di hidup kita. Jadi saya ulangi, segala sesuatu yang masih ada urusan dengan uang, ya, dari Ternate, kami jemaat berpikir bagaimana memajukan pelayanan. Para pendeta berpikir bagaimana mendapatkan uang. Ini dari Ternate, betul menyedihkan sekali. Maka itu saudara, mulai hari ini jangan ngomong uang bercampur Tuhan. Dan jangan ngomong Tuhan bercampur Tuhan. Pisahkan. Uang tidak boleh ada di hati kita. Uang hanya boleh ada di dompet kita. Ingat itu baik-baik. Nah jadi berkat Tuhan itu justru yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, tolong dicatat. Jadi berkat Tuhan itu adalah segala sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi kalau segala sesuatu masih ada urusan dengan uang dan bisa didapat dengan uang, itu hukum alam. Saudara, yakinkan ini ya, saya punya resep 3 langkah saja untuk menjadi kaya tanpa Tuhan. Ayo yang mau pakai silakan pakai, saya nggak apa-apa. Ya, menjadi kaya tanpa Tuhan dan hiduplah dalam dosa, pasti kaya. Kalau 3 hal ini. 1, tiba-tiba saudara dapat warisan. 2, setelah dapat warisan, hiduplah yang rajin. Kalau saudara punya toko di pasar, yang lain buka jam 6 pagi, saudara silakan buka jam 4. Yang lain tutup jam 5 sore, saudara silakan tutup jam 10 malam. Itu pasti kaya. Nomor 2. Nomor 3, pelitlah. Nah, orang yang 3 resep ini dilakukan, buatlah jahat, tanpa Tuhan, pasti kaya. Yang setuju, senyum saja. Dan lakukan itu. Maka itu saudara, nggak ada urusan berkat itu dengan uang, nggak ada. Berkat Tuhan itu justru segala sesuatu
yang nggak bisa dibeli dengan uang. Oke, Ida, ini anak saya dari Salatiganya. Jadi ngerti ya sekarang, yang ada urusan dengan uang itu nggak ada urusan dengan Tuhan. Itu hukum alam. Siapa rajin dan pelit pasti kaya. Pasti. Nggak usah Tuhan kalau itu. Oke, hati-hati dalam konteks uang ini. Dan banyak orang jatuh karena uang. Ngeri ya? Oh, kita sekarang lihat Keluaran 32. Mulai ayat 1. Ya, ini anak saya komen. Betul. Kalau bicara agama, pasti bicara uang. Betul. Tapi kalau bicara tentang Tuhan Yesus, pasti bicara kasih. Betul. Enggak ada unsur cari keuntungan. Tidak ada. Keluaran 32 mulai ayat 1. Mari kita lihat ayat. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu. Jadi ketika Musa dipanggil, ya luar biasa bertemu Yahweh Tuhan. Ada komen lagi, bisa melayani Tuhan itu adalah berkat yang luar biasa. Setuju, Efraim. Maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun, kakaknya Musa, ya, dan berkata kepada Harun, mari buatlah untuk kami Allah, ya, pakai kata Allah, huruf kecil, Tuhan yang lain, yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia di atas gunung itu. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, nah ini dia pemimpin salah. Kalau begitu, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepada. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan yang dicor, anak sapi yang dicor, ya. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah dewamu, Allahmu, Tuhanmu yang telah, nah, Deril, puji Tuhan, masih hidup ya dengan berkatnya. Yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Betul. Itu mereka berkata, karena Musa nggak ada. Jadi anak sapi, patung anak sapi ini jadi Tuhan kita sekarang. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mesbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Yahweh. Kurang ajar betul. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, stop. Saudara lihat, satu orang Israel. Dua, Harun. Mari kita tempatkan diri kita. Baik sebagai jemaat biasa maupun sebagai hamba Tuhan. Dua-dua sama-sama salah. Sekalipun jemaat salah, maka kita sebagai hamba Tuhan jangan menyetujui. Ini sudah salah, Harun setuju. Aduh, sedih sekali. Hancurlah ini. Jadi saudara kita dalam komunitas yang mengundang kita malam ini untuk belajar. Justru mereka itu prihatin, saudara. Melihat tidak sedikit murid-murid Tuhan Yesus, orang Kristen jemaat yang tertipu dengan pengajaran-pengajaran gereja akhir-akhir ini. Maka itu timbul tema ini. Saya ulangi lagi, saudara-saudara, pendeta kita bisa kita cek dengan dua hal. Satu, dia lebih banyak bicara tentang Tuhan atau tentang uang. Ya, dari Gießen, Jerman. Ya, sering ketemu ya hari Sabtu, lusa. Pendeta
yang lebih banyak bicara tentang uang, berkat, sukses, materi, daripada banyak bicara tentang Tuhan, cepat tinggalkan. Woi, anak saya, Assalamualaikum, Syafiq. Papa senang kamu hadir. Ya, saudara itu anak saya, namanya Muhammad Syafiq. Ikut dengar. Makasih, nak. Yang kedua, dia lebih banyak bicara tentang Tuhan Yesus atau tentang dirinya. Oh, saudara saya ini begini. Saya begitu, saudara. Oh, istri saya. Oh, anak saya. Oh, menantu saya. Oh, cucu saya. Nah, kalau saudara bergereja, di mana pengkhotbah di gereja itu, gembala di gereja itu lebih banyak bicara tentang uang daripada tentang Tuhan, dan lebih banyak bicara tentang dirinya daripada tentang Tuhan, nggak usah pamit, langsung keluar. Cari komunitas yang benar. Serius. Karena sudah jelas salah. Gereja seperti itu. Jelasnya, itu ciri-cirinya. Itu tandanya. Maka itu kita nggak boleh mau ditipu oleh mereka. Nah, jadi sudah jemaatnya salah, hamba Tuhannya menyetujui itu Harun. Habis sudah. Habis. Ngeri. Nah, sekarang Tuhan cari hamba Tuhan yang benar. Jadi cuma 6 ayat di Keluaran 32, tapi merusak seluruh rencana Tuhan. Nah, mulai ayat 7 kita lihat dulu ya. Ayat 7 kita lihat. Keluaran 32. Sekarang Tuhan mencari Musa di antara kita. Saya ulangi, Tuhan mencari Musa di antara kita sekarang. Yang seperti ini. Ketika Yahweh Tuhan tahu bangsa itu menari-nari pesta pora di depan patung anak sapi. Itu penghinaan. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Ini murka. Pergilah. Turunlah Musa. Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak laku. Lihat terjemahan lain, Filipus. Nah, saudara, di Keluaran pasal 3, ketika Yahweh Tuhan pertama kali menemui Musa setelah pelariannya 40 tahun, lalu dia tinggal di padang gurun Midian dan bertemu dengan Jitro yang akhirnya jadi mertuanya. Setelah 40 tahun dia jadi buronan, melarikan diri dari kakeknya Firaun dan dari hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan menemui lagi dia. Masih ingat di Keluaran 3 dengan semak yang menyala api tapi tidak terbakar. Nah, di situ Yahweh Tuhan bilang, Musa, umatku dan bangsaku, anak sulungku Israel. Tiba-tiba di pasal 32, Yahweh Tuhan berubah. Sebab bangsamu. Hah? Kok bangsaku? Musa bingung dong. Ya, yang kamu bawa keluar. Lah, di Keluaran 3, Yahweh bilang, dengan tangan kananku yang kuat, aku membebaskan mereka dari cengkraman Firaun yang ganas itu. Tapi sekarang dalam murkanya, Yahweh berkata, bangsamu yang kau pimpin keluar. Ya, kenapa ini? AYT telah merusak diri mereka sendiri. PIS-nya bagaimana ini? PIS udah ya. Oh, ada CSI-nya ya. Maka Yahweh berkata kepada Musa, turunlah segera Musa, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari Mesir sudah berbuat jahat. CSI-nya, berkatalah Yahweh kepada Musa, segera turun. Umat yang kamu bawa keluar dari Mesir sudah menakjiskan diri. Saudara, ini yang Tuhan cari di masa gereja sedang bengkok. Bapa di surga,
Tuhan Yesus pemilik gereja dan kepala gereja sedang mencari Musa di antara kita yang harus turun dari hidup rohani kita, dari kenikmatan kita, karena Musa ini sedang indah-indahnya bersekutu, bercengkrama, bersatu dengan Tuhan, sedang indah-indahnya Musa ini. Tiba-tiba diteriaki, Musa, cepat turun. Izinkan saya berkata seperti ini, rekan-rekan hamba Tuhan. Dalam kondisi gereja yang makin menyedihkan situasi, sebetulnya semua orang sudah tahu. Taunya begini ya, jumlah gedung gereja, jumlah ibadah itu makin banyak. Sekarang ini bahkan mal-mal, pusat-pusat pertokoan, pusat-pusat perbelanjaan, itu senang kalau disewa oleh gereja. Sangat menguntungkan, saudara. Maka itu banyak pemilik mal rebutan cari gereja besar yang terkenal, suruh sewa dikasih harga murah. Sebab apa? Itu menguntungkan malnya. Karena kalau mereka ibadah pulang ya pasti belanja dan makan di mal itu. Maaf, saya nggak berkata ibadah di mal itu salah. Tidak. Cuma ini fenomena akhir zaman. Maka itu saudara-saudara kita di komunitas, maaf dulu, Sri, Pak Andi, ini komunitas apa? Kita ini lupa tadi namanya. Apa? Ada namanya nggak, John? Komunitas apa ini? Gabungan, Gabungan ya? gabungan Oke. dari More Gabungan. Messenger of Revival. Ya, gabungan dari orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang tidak rela Tuhan dimanfaatkan, pakai namanya untuk cari kekayaan buat diri sendiri. Ini kelompok kita. Maka itu hari-hari ini saudara, siapkan diri supaya saudara dan saya tidak hanya menikmati keindahan bersekutu dengan Tuhan pribadi, tapi ayo turun dari zona nyaman kita. Tinggalkan zona nyaman kita. Ayo selamatkan umat Tuhan. Dengan pekerjaan ini kita jadi punya double kerjaan. Satu kerjaan yang utama, menyelamatkan yang belum diselamatkan. Orang-orang yang masih jauh dari keselamatan, belum kenal Tuhan Yesus. Itu aja nggak selesai-selesai sejak 2000 tahun yang lalu. Sekarang pekerjaan kedua muncul. Menyelamatkan orang yang sudah jadi murid Yesus tapi terjebak di dalam gereja yang salah pengajaran. Ya bagus, tunggu sebentar ya. Lihat ini Papa masih mengajar. Ini loh saudara, TAC kelompok namanya ya. Oke. Ayo saudara kita Johan, Papa senang kamu ada. Jadi tugas kita ini berat sebagai Musa di akhir zaman. Saya ulangi lagi, yang pertama kita harus menyelamatkan yang belum diselamatkan. Kedua kita harus menyelamatkan yang tersesat di dalam gereja karena pengajaran yang salah. Ada gereja di Surabaya sedang merambah kemana-mana, ke seluruh kota di Indonesia, ke seluruh kota di dunia. Dan gereja ini ambisinya besar sekali. Buka cabang di mana-mana. Menyedihkan. Dan mengambil jemaat-jemaat yang sudah jadi Kristen. Betul. Ada komen di Instagram, saya nggak tahu dari siapa. Harus kembali pada gereja mula-mula. Fellowship dalam gereja di rumah. Betul, gereja rumah. Tujuh nak, Papa lupa ini dan siapa. Maka itu hari ini harus kita perhatikan ini. Ya. Maka itu kita harus mengalami revolusi dalam hidup kita. Supaya kita nggak tersesat.
Nah, Musa kaget, saudara. Dibentak oleh Tuhan. Turun Musa, segera. Lihat bangsamu itu. Ayat 8. Ayat 8. Wih, ada yang nulis lagi. Jelas ini di Instagram saya. Ya, ayat 8. Segera juga Musa. Mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak sapi yang dicor. Dan kepadanya mereka sujud menyembah. Dan mempersembahkan korban sambil berkata, Israel, inilah Tuhanmu. Anak sapi lagi kurang ajar. Yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Salah satu bentuk penyesatan ya di dalam gereja akhir zaman tentang anak patung anak sapi. Posisi Tuhan Yesus digantikan dengan minyak urapan, dengan bendera-bendera, dengan anggur perjamuan, saya harus ngomong apa adanya, dan benda-benda yang lain. Hati-hati itu. Ya, masih ayatnya, Filipus belum selesai. Ini hati-hati ya. Saya harus ngomong. Betul. Kasihan domba-domba yang tersesat semakin tersesat. Tapi kalau kita kasih tahu, kita dihujat. Karena mereka sudah putus individu. Betul kepada si pemimpin. Tapi yang mendapat pengajaran yang salah dari pemimpin rohaninya tadi, kalau jemaatnya dikasih tahu, malah tersinggung. Ya nggak apa-apa lah, biarin aja. Yang nggak mau tahu. Kita yang mau diselamatkan aja. Kita selamatkan. Saudara saya ulangi. Ya. Hai Israel, inilah Tuhanmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Coba terjemahan yang lain, Filipus. Bapak mau lihat ya, kalimat terakhir aja. Lalu berkata, inilah dewamu, inilah Allahmu, hai Israel, yang telah membawamu keluar dari tanah Mesir. Terus, IS, kalimat terakhir saja, saya mau tunjukkan penyesatannya. Kata mereka, itulah ilah mereka yang membawa mereka keluar dari Mesir. TSI-nya. Mereka berkata, hai umat Israel, inilah dewa yang sudah membawa kita keluar dari Mesir. Izinkan saya mempertegas bentuk akhir zaman anak sapi yang dicor ini. Banner, bendera, ya, batu, kayu, jubah, minyak urapan, anggur perjamuan, macam-macam. Pokoknya diganti dengan benda-benda. Itu penyesatannya. Nah, saya berkata dalam nama Yesus. Kalau saudara berasal dari gereja seperti itu, cepat keluar sebelum saudara tersesat. Jadi ini bentuk anak sapi di akhir zaman. Posisi Tuhan diganti dengan benda. Wih, ngeri. Dan yang bodoh kok banyak ya saudara. Itu yang saya sebut. Jadi Yesus itu Yesus. Bukan Yesus plus. Berapa tahun yang lalu sudah. Saya ke rumah seorang hamba Tuhan. Gembala jemaat. Ya. Dia itu sarjana. Ya, lulusan Atmajaya Jogja. Satu hari saya ke rumah setelah jadi gembala. Dia tadinya kontraktor hebat. Katanya Tuhan panggil lalu. Nah, saya maaf. Mau ke kamar kecil bertamu. Terus saya itu dengar suara di dapur. Kluduk, 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 kluduk. Ini suara apa itu? Saya buka. Oh, itu teman baik saya. Saya buka tutupnya. Panci yang bunyi. Hah? Merebus apa ini? Saya tanya, kamu tuh masak apa? Batu kode. Hah? Batu kamu rebus? Iya. Pemimpin kami mendapat wahyu dari Tuhan untuk kami merebus batu. Hah? Dibuat apa? Benar sekali ya, ini anak saya dari Manokwari Komen. Dan aneh-aneh pengajarannya.
Ayo hari ini kita bertobat. Tadi bilang sumur. Dia bilang sumur. Tuhan beri saya sumur. Bagaimana caranya sumur itu? Pegang salah satu baju saya. Saudara akan terima sumur itu. Mana ayatnya? Shalom juga Yosua. Puji Tuhan. Ketemu lagi ya kita dari Kediri ini. Jelas ya? Jadi di kalimat terakhir ayat 8. Salah satu ciri anak sapi yang dicor. Tuhan disejajarkan dengan benda. Maka itu hati-hati istilah saya temukan Yesus plus. Yesus plus minyak urapan, Yesus plus batu, Yesus plus banner, Yesus plus paku, Yesus enggak ada dalam namanya. Pokoknya Tuhan biar Tuhan tanpa dibantu dan ditolong oleh benda apa saja. Begitu pula firman biar firman, enggak usah dibolak-balik, firman saja. Gereja sekarang banyak memperkaya diri, kepala pendeta bersama keluarga besarnya miris, betul saudara, menyedihkan sekali. Ayat 9. Ayat 9 masih Keluaran 32. Nah ini sekarang tugas Musa. Ayo kita pikirkan ini. Ini tugas Musa. Lagi firman Yahweh kepada Musa. Telah kulihat Musa bangsa ini. Dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Ya, BIS. Aku tahu bahwa mereka bangsa itu amat keras kepala. TSI, kata Yahweh lagi. Aku sudah melihat betapa keras kepalanya umat ini. Betul, akhir zaman firman Tuhan digenapi banyak nabi palsu. Betul. Nah sekarang ayat 10. Ini yang mengagetkan. Ayat 10. Setuju? Ya, istilah Yesus plus patut sungguh-sungguh disadari betul. Terima kasih. Jangan, Yesus itu Yesus. Titik. Nggak usah ditambahi macam-macam. Cukup dia sendiri. Oleh sebab itu Musa, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Dan aku akan membinasakan mereka. Tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Ayat. Sebab itu tinggalkan aku sendiri supaya murkaku menyala atas mereka sehingga aku dapat menghabisi mereka. Namun aku akan membuat suatu bangsa yang besar dari keturunanmu. BIS. Musa, jangan coba menghalangi aku. Aku marah kepada mereka dan hendak membinasakan mereka. Tetapi engkau dan keturunanmu akan dijadikan suatu bangsa yang besar. TSI. Sekarang Musa, biar aku melepaskan murkaku terhadap mereka dan menghanguskan mereka. Kemudian aku akan membuat kamu menjadi suatu bangsa yang besar. Saudara, ini kedua kalinya yang tercatat di kitab Perjanjian Lama Tuhan murka. Yang pertama Kejadian 6, ya, yang kedua di Keluaran 32. Tuhan marah. Ya, ada komen dari anak saya, penulis skrip film ini. Gembala zaman now tersesat dalam satu keyakinan. Merasa hamba Tuhan, tapi sejatinya hamba uang. Setuju, nah. Mengerikan. Sekarang izinkan saya pakai istilah ini untuk mempermudah pengertian. Woi, dari Illinois anak saya, Amerika hadir. Puji Tuhan. Begini. Untung Musa bukan orang Indonesia. Masih bingung kan? Apaan? Saudara bayangkan. Baca berapa terjemahan tadi. Kita menemukan. Tuhan minta izin Musa. Biarkan Musa. Engkau jangan halangi aku. Jangan cegah aku. Biarkan murkaku bangkit atas mereka. Musa biarkan.
Saya nangis pertama kali dapat pewahyuan ayat ini. Hah? Tuhan minta izin Musa, apa nggak kebalik? Ya kalau dia mau buat apa-apa, ya buat sendirilah. Tapi di sini kita belajar. Maka itu saya ulangi lagi. Tema yang kita pelajari malam ini. Kita nggak boleh sibuk dengan anak lembu emas itu. Tapi sibukkan diri. Tuhan mencari Musa di antara kita. Untuk menjadi penyelamat gereja. Di akhir zaman ini dari penyesatan yang makin gila. Belum lagi gereja-gereja dari Korea. Saudara. Aduh, ngeri sekali. Maaf, belum lagi hamba-hamba Tuhan yang dari Malaysia. Sampai hari ini saya tuh masih mencari sebab tapi belum tahu. Kenapa kalau dari Korea, Korea Selatan banyak penyesatan pendeta-pendeta itu. Tapi kalau dari Malaysia, kenapa banyak nabi-nabi? Memang ada yang benar, tapi lebih banyak nggak benar yang dari Malaysia itu. Maka itu kalau dengar ada hamba Tuhan dari Malaysia, pasti, oh itu tukang nubuat, oh itu jago nubuat, itu bisa bernubuat. Tapi kalau dari Korea aneh-aneh pengajarannya. Maaf. Lalu ketika dari Afrika, dari Nigeria, dari Kenya, itu banyak hamba-hamba Tuhan pembuat mujizat. Maaf loh saudara. Kalau saya nyebut ini, tapi itu fakta. Ampuni kami Tuhan. Maka itu akhirnya saudara-saudara kita ini, jemaat ini gak cari Tuhan. Cari hamba Tuhan. Ayo bertobat. Saya nggak tahu kenapa. Korea Selatan begitu. Malaysia begitu. Afrika begitu. Ngeri. Maka itu dalam hidup kita harus sadar. Nah Tuhan cari Musa. Biarkanlah aku Musa. Nah, Tuhan minta izin. Ini nggak masuk akal. Lalu kalau Musa berkata, jadilah kehendakmu Tuhan. Woi, kata-kata itu pasti seru. Maka murka Tuhan bangkit. Lalu ingat tawaran Yahweh Tuhan kepada Musa. Maka itu saya bilang untung Musa bukan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia, mumpung ini mumpung. Nggak minta kok. Tuhan yang nawari. Ya, ini istilah saya. Ya, ya itu yang kebanyakan dari Malaysia. Ya, mereka itu. Nah, sudah dengarkan. Kalau Musa orang Indonesia, pasti akan menerima tawaran privilege yang hebat. Maka istilah saya, waktu saya ngajar sekolah minggu tentang konsep ini, maka saya berkata kepada anak-anak, anak-anak, kalau hari itu Musa nggak kenal Tuhan, maka Israel punah di dunia. Muncul bangsa baru namanya Musael. Kan keturunan Musa yang ditawarkan itu. Tapi Musa tidak mau. Lihat ayat 11. 10 atau 11. Ayo cepat, ada waktu. Nggak nyangka sudah 1 jam. Ya. Ayat 11 sekarang. Inilah yang Tuhan cari ketika gereja mulai mencari Tuhan lain, membuat Tuhan dengan konsepnya sendiri. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhan. Saudara yang belum nonton, cari di Netflix. Ada film India bagus sekali. Judulnya PK. P Papa K Kilo. Cari film itu. Itu film bagus yang buat itu sutradaranya orang Muslim. Tapi betul itu film kocak, film lucu. Tapi artinya dalam. Nah di dalam film India judulnya PK, PK kalau di Inggris kan. Itu ternyata begini konsep pembuat film. Di dunia ini ternyata ada 2 jenis Tuhan. Satu Tuhan yang benar, satu Tuhan yang dibuat oleh manusia. Nah, Tuhan yang dibuat manusia ini, itu yang gawat. Dan itulah agama. Nah, ini dia. Musa itu ketika dapat tawaran, dia tolak. Malah Musa menasihati Tuhan.
Lagi sekali lihat ayat ini. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhannya. Ayat ini. Namun Musa memohon kepada Yahweh Tuhannya. TL. Tetapi Musa menyembah sujudlah di hadapan hadiratnya. BIS. Musa memohon kepada Yahweh Tuhannya katanya. TSI. Tetapi Musa memohon kepada Yahweh Tuhannya. Janganlah kau menghanguskan mereka dengan murkamu. Ingatlah bahwa mereka itu umatmu yang kau bawa keluar dari Mesir. Dengan kuasa dan kekuatan. Saudara, lihat di peristiwa ini. Anak lembu, patung itu akan keluar dari gereja. Kalau ada Musa-Musa di akhir zaman. Yang berani berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Untuk mengatakan kebenaran. Jadi ketika Yahweh Tuhan murka. Enggak cuma marah, murka. Musa naik banding ke surga. Saudara, vonis sudah jatuh. Ya, woi, ini anak saya dari Manokwari. Pak lebih miris. Para pendetanya berambisi menggantikan posisi Yesus dengan gelar-gelar tanpa belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Betul, nak, itu mengerikan sekali. Aduh Tuhan, ampuni kami. Maka itu kita harus sadar ini. Jadi untuk bisa mengalahkan dewa-dewa akhir zaman yang masuk dalam gereja. Dengan pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Hanya Musa yang bisa menyelesaikan. Hanya Musa. Roh Musa harus ada di situ. Ayo kita berbelas kasih. Nah, kepada yang sekolah hukum, dengarkan. Peristiwa Keluaran 32 itu yang dipakai oleh semua negara dalam pengadilan mereka. Ya, vonis sudah jatuh di ayat 8 tadi. Ya, ayat 9. Biarkan aku musnahkan mereka. Vonis. Vonis boleh jatuh di pengadilan. Harus ada pengacara yang membela atau naik banding. Nah, Musa ini pengacara. Jadi kalau sampai hari ini di semua pengadilan dunia, mau negara apa saja, ternyata terdakwa pun tetap didampingi pembela, pengacara, ya ini tulisan tertuanya. Ayo saudara dan saya jadi pembela untuk umat Tuhan yang dibodohi oleh banyak pemimpin yang model Harun di akhir zaman. Ya, istilah yang saya terima tahun 70-an yang lalu. Israel sudah keluar dari Mesir. Dimerdekakan Tuhan lewat pelayanan Musa. Tapi ternyata Mesirnya belum keluar dari hidup orang Israel. Ini yang celaka. Maka itu orang boleh rajin ke gereja. Rajin dengar khotbah, ikut KKR, ikut seminar, ikut doa pagi, ikut doa malam, ikut pelayanan. Tetapi kalau di dalam hidupnya masih ada roh-roh duniawi ini, maka firman bisa diputar balik seenak. Hati-hati. Salah satu bentuk anak sapi dalam model yang lain, itu pengajaran hyper grace, harus ngomong ini nama ini. Ya, sekali selamat tetap selamat. Aduh saudara, itu mengerikan sekali. Jangan saudara, karena apa? Tuhan nggak mungkin membiarkan kita tetap berdosa sampai mati pun tetap selamat. Nah, kok enak. Kalau begitu ngapain Tuhan Yesus susah-susah mati sampai hancur hidupnya. Nah, baca ayat ini, mudah-mudahan bagian terakhir. Yeskiel 18, mulai ayat 21. Satu terjemahan saja Filipus. Yeskiel 18, mulai ayat 21. Ayo, hati-hati ya. Jadi, hyper grace itu termasuk doktrin akhir zaman ya yang mengerikan sekali. Ya, makasih nak kalian yang cari agama ya. Oke. Ya Mike.
Apa ciri paling menonjol dari nabi palsu? Tadi itu Opa jawab, Opa ulangi ya. Satu, khotbahnya soal duit melulu, soal materi, soal kesuksesan secara materi. Kedua, pengkhotbahnya tidak membawa semua yang mendengar kepada Tuhan Yesus, tapi dibawa ke dirinya. Soal mencari dirinya, nggak diajar untuk mencari Tuhan sendiri. Itu cirinya ya. Yesaya 18 ayat 21. Tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Sebab segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukan. Ayat 23. Apakah aku, kata Yahweh, berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Yahweh Tuhan. Bukankah kepada pertobatannya supaya hidup? Ini keinginan Bapa di sini. Ayat 24. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Perhatikan. Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukan. Tapi kelompok Hypergrace protes. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai orang Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar sudah diselamatkan, berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati. Ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan, orang jahat ya fasik itu bahasa Arab artinya jahat. Sebaliknya, kalau orang jahat bertobat dari kejahatan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Tetapi kamu orang Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanmu yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Ayat terakhir 39. Oleh karena itu aku menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Yahweh Tuhan, bertobatlah dan berpalinglah dari segala dosa kamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Jelasnya, ini dia berhala-berhala akhir zaman. Hati-hati, lagi saya dengan uang, dengan pengajaran-pengajaran Yesus plus ini plus itu enggak ada. Itulah jenis-jenis anak lembu emas di akhir zaman. Ayo kita kembali hanya Yesus saja, tidak yang lain. Tuhan memberkati kita semuanya. Jaga diri kita dan siapkan diri untuk Tuhan pilih di antara kita. Ada Musa-Musa di akhir zaman ini. Shalom, Tuhan memberkati.